bahaya listrik, bahaya mekanik, bahaya pneumatik, bahaya hidrolik, bahaya panas, kimia dan gravitasi. Ya, kalau saya jelasin satu-satu ini panjang Pak, dah habis. Ya, saya kira ini umum. Pak ya, silakan Bapak bisa tanya lagi lebih lanjut kalau mau tanya apa bahayanya. Dan ini semua sangat berpotensi Pak. Ya, pada saat dia bergerak. Ya, lanjut Pak. Ini jadi saya persingkat saja Pak. Poin-poin utama dari sistem konveyor sebenarnya, bekerja dengan sistem konveyor dapat menimbulkan berbagai bahaya yang harus diperhatikan untuk memastikan keselamatan kerja. Mengikuti prosedur dapat membantu pekerja mengidentifikasi dan mengurangi potensi resiko yang terkait dengan pengoperasian sistem konveyor, yaitu terjadinya kebakaran, ledakan yang terkait dengan sirkuit listrik yang memberi daya pada mesin. Ya, kedua, pakaian longgar, ya, dan rambut, perhiasan dapat tersangkut di bagian yang bergerak pada sistem konveyor. Ini pengalaman kami Pak ya. Nomor 2, di tahun 2018 Pak, karyawan kami itu 1 bulan itu berturut-turut itu tangannya terjepit. Jadi saya ceritain yang B Pak ya, karena ini perilaku Pak ya. Jadi tolong teman-teman kalau ke lapangan lihat konveyor, ya saya bilang tadi Pak, pastikan ini nomor 2 Pak. Ya, dan memang ini area akses terbatas, bukan ruang terbatas. Konveyor itu akses terbatas Pak, tidak umum orang masuk di area konveyor. Ya, tidak umum Pak, bukan ruang terbatas Pak ya, area terbatas. Bapak masuk di situ harus jelas. Ya, karena itu tadi Pak. Ya. Ketiga, membebani konveyor melebihi kapasitas dapat menimbulkan kondisi bahaya. Apa? Mistracking, dia putus Pak. Kalau dia putus, ya kita kembali tadi poinnya Pak, dia mengganggu produksi. Dan mungkin ada orang celaka di situ Pak. Karena belnya itu akan berputar. Dia akan menghantam segala macam di situ. Ya, jadi tidak gampang Pak ya. Saya bilang tadi Pak, konveyor itu akses terbatas, dia bukan ruang terbatas. Ya tadi menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan Pak. Mungkin Bapak mau ngapain di situ, tiba-tiba ada masalah di sini, ya itu resikonya Pak. 4, pemeriksaan rutin diperlukan untuk mengidentifikasi masalah pemeliharaan, masalah penyelarasan dan bahaya keselamatan. Jadi ada shutdown Pak ya. Shutdown di sini kan di proses plan itu kan terbagi 4 ya, Q1, Q2, Q3, Q4 Pak, dan semua ada durasi waktunya. Disinilah fungsinya tadi Pak. Kelima, pekerja harus terlatih tentang cara memasang, menggunakan dan menjaga sistem konveyor dengan benar. Jadi karyawan yang maintenance atau mengoperasikan, dia harus ada sertifikat Pak sebenarnya. Dia harus pahami konveyor itu sangat berbahaya Pak. Ya, sertifikat tidak sembarang Pak. Ya. Kalau kita masuk di konveyor melamar pekerjaan itu bahaya Pak kalau kita tidak paham. Lanjut Pak. Pastikan semua bagian yang berputar mendapat perlindungan. Ini safety guard. Jadi sehubungan dengan CRM ya. Jadi kalau kita temukan di area, di lapangan, ada konveyor yang terbuka, itu bisa jadi temuan Pak. Ya, karena itu sangat berbahaya, ya, terbuka. Ya, karena kita nggak tahu, ya, potensinya apa di situ. Apakah terbuka karena memang nggak ada safety guardnya, atau ada yang buka. Ini segera dilaporkan Pak, ya. Pastikan ada jarak yang cukup antara bagian yang bergerak dengan objek lainnya. Ya, ini teman-teman yang saya bilang tadi Pak. Konveyor bergerak, dia bawa barang atau dia melakukan PM check, ya toolsnya di situ, ya dia tidak sadar, ya dia tidak sadar, dia harus ada jarak. Ya gunanya tadi itu Pak, safety guard itu untuk membatasi mereka itu untuk tidak terpancing Pak, untuk membenarin sesuatu yang ada di sekitarnya. Ini konveyor ya. Terus pastikan pekerjaan tahu untuk tidak menjangkau menyentuh bagian sistem konveyor yang sedang berjalan. Nah ini Pak, saya kasih ingat Pak ya. Kapan tangan kita masuk di konveyor Pak, itu tidak akan pernah berhenti Pak, itu konveyor Pak, sampai putus, sampai harus ada orang yang stop. Kenapa? Karena dia punya power itu hampir 2 kali lipat Pak daripada motornya. Jadi kalau kita tangan masuk di situ Pak, ya sudah, pasti lepas itu. Jadi jangan karena pelan tangan saya masuk, ini stop, ini enggak stop itu Pak, dia akan giling itu.
Ya, jadi ini yang penting saya sampaikan teman-teman ya, karena konveyor itu tidak umum Pak, tidak umum, tapi teman-teman selalu masuk di area-area yang berbahaya itu. Lanjut Pak. Ini contoh ya, sign-sign ya, saya kira jelas ya. Jadi di lapangan Pak, itu harus ada sign Pak, tanda-tanda. Ya, kapan tidak ada tandanya, Bapak silakan lapor Pak. Ya, bahwa ini kenapa nggak ada markingnya, nggak ada tandanya. Bahwa ini saya kasih ingat bahwa konveyor yang ada di area Pak, itu semua dikontrol dari control room. Dia tidak manual. Jadi kenapa harus ada ini tanda-tanda? Supaya mengingatkan kita bahwa sewaktu-waktu konveyor bisa diputar dari control room. Dia nggak tahu Pak, bilang Bapak ada di area. Dia nggak tahu Pak. Makanya sign-sign ini tuh penting Pak. Kita berusaha untuk mencukupin di lapangan Pak. Ditempel semua Pak. Ya namanya barang begini sekarang jatuh, ya tolong dilaporkan kalau ada ditemukan di lapangan. Ya ini penting Pak ya. Ya, dilapor Pak kalau memang ada di lapangan sign yang konveyor yang tidak punya sign atau tanda, karena ini penting. Ya. Next. Ya, saya kira cukup dari safety share karena ini juga metode safety kami untuk teman-teman yang bekerja di lapangan proyek atau dia akan shutdown. Terima kasih. Silakan teman-teman, bapak-bapak, ibu, kalau ada yang mau bertanya, kita share aja ya. Banyak Pak, 96 pastinya. Ya, konveyor di tempat kita itu sangat banyak Bapak Ibu. Di proses plan itu, dryer, kiln itu hampir konveyor semua. Ya. Kemudian kalau di station itu, kita ada di screening station ya, itu 30. konveyor. Kemudian di CS ya untuk yang crushing ya ada konveyor juga ya. Dan Bapak Ibu saya hanya mau menginformasikan, bulan lalu kita ada kejadian P1 di Brazil. Kejadiannya itu adalah konveyor motornya tadi kan ada listrik tadi ya, ledakan listrik, dan konveyor itu terbakar, meledak, dan satu struktur itu runtuh semua, rubuh. Itu sepanjang 30 meter. Ya. Jadi kelihatan sangat kecil kalau ketika kita berpikir awalnya ya, dari mana sumber api di konveyor? Ya, dari mana sumber api di konveyor gitu. Tapi aktualnya terjadi. Ya, motornya kebakar dan itu kan itu karet itu belt ya. Dan itu membakar semua dan strukturnya itu kolaps semua gitu, sepanjang 30 meter. Jadi baru kejadian-kejadian banyak ya, orang terjepit. Kapan kita terakhir? 2018 kita kejadian terakhir ya, tangan terjepit di roller. Ya, tangan terjepit di roller. Karena apa? Mau coba uji kekuatan mungkin ya. Bukan karena mau uji kekuatan. Itu kalau kita subjektif hubungkan tadi ke investigasi, kita akan bilang bahwa mau uji kekuatan itu. Tapi ternyata apa? Ternyata ada di sana sistem yang salah, ada proteksi yang tidak ada, guardnya harusnya. Ya, ini juga yang mau saya tantang sebenarnya Supra ya. Masih banyak konveyor kita yang hilang guardnya pada saat maintenance. Ya, mungkin itu menjadi perbaikan juga ke depannya. Itu aja mungkin, nggak ada yang bertanya? Aman? Oke, jika tidak ada terima kasih ke Supra ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Nextnya siapa? Giliran siapa ini nextnya? Enggak, nextnya sharing. Siapa? Adi Citra Anggana, Pak Muhammad Asis Arifin. Pak Citra ya, dari Citra minggu depan. Tolong di prepare supaya bisa mengimbangi share-nya dari Supra ini ya. Oke, itu aja mungkin. Terima kasih.
Citra Andani katanya, bukan Citra Pratama. Oke, makasih. Cek. Oke, terima kasih. Kita lanjut di agenda berikutnya, yaitu kontraktor General Health and KPI. Jadi ini adalah piramida injury hingga bulan Juli. Jadi untuk di bulan Juli, posisi N5 kita itu sudah ada 57 case. 57 case di N5. N4 itu ada 1, kemudian hypo itu ada 6, N2 itu ada 2, N1 0. Mudah-mudahan hingga akhir tahun tidak ada penambahan lagi, baik itu N5, N3, N4, N2 maupun N1. Jadi minta tolong rekan-rekan PJO, ketika dilakukan acara kontraktor forum, yang kami undang itu adalah PJO, bukan perwakilan. Tolong disandingkan ketika tender, PJO yang hadir, bukan safety officer. Tapi ketika kontraktor forum, safety officer yang kadang-kadang maju, ya. Jadi saya ingatkan, bulan depan ketika yang hadir bukan PJO, itu saya suruh keluar. Kemudian next, ini adalah detail dari insiden tadi. Jadi N2 itu ada 2, apa saja insidennya. N4 ada 1, kemudian N3 ada 6. Next. Kemudian ini adalah deteksi by FMS, baik itu pelanggaran menggunakan handphone ataupun merokok. Jadi rekan-rekan PCO, hingga saat ini ada 6 yang menunggu hasil surat cinta dari CMT. Kemudian ada 26 case itu sudah selesai. Jadi tolong diingatkan Bapak-bapak PJO bahwa ketika terjadi pelanggaran safety, maka ada pemotongan invoice setahun, ya. Jadi mohon perhatiannya PJO untuk tetap mengingatkan driver. Next. Kemudian ini adalah pelanggaran overspeed. Jadi di bulan Januari sampai Juli ini ada beberapa case terkait dengan overspeed. Ini belum ada digabung untuk overspeed di bulan Juli, ya. Ini sampai bulan Juni. Jadi di Vale pun ada dua case itu kita proses juga. Karena pemasangan FMS ini itu berfungsi untuk menyelamatkan kendaraan Bapak sendiri dan driver serta penumpang. Jadi teman-teman PJO ketika menerima driver baru, tolong di-share terkait dengan pengetahuan mengemudi. Jangan sampai driver baru yang Bapak terima itu adalah hasil kena sanksi dari perusahaan sebelumnya, kemudian pindah ke perusahaan Bapak, itu membawa malapetaka di perusahaan Bapak.
Jadi betul-betul konsen terkait dengan driver. Jadi ini yang bisa saya bawakan terkait dengan safety general untuk kontraktor. Terima kasih. Pak Syukur dipersilahkan mewakili CMT. Pak Syukur. Tes. Oke, Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya harap saya hanya memberikan penjelasan 5 menit, Pak. Tolong jangan main handphone. Ya, saya cuma 5 menit. Silakan slide berikutnya. Ini terkait dengan izin, Pak. Ya, jadi izin ini terkait dengan obligation atau kepatuhan hukum setiap perusahaan gitu ya. Nah, kalau tidak dipenuhi 2 pilihannya saja, Pak. Tidak bisa lepas dari 2 ini. 1, Bapak mau urus izin sesuai dengan aktivitasnya, atau 2, Bapak mundur dari kontrak. Cuma 2, Pak. Pilihannya cuma 2, tidak ada yang lain. Silakan next. Ini kontrak IUJP, Pak. Jadi 2 saja izin yang ada di kita. Izin non inti sama kontrak non inti dan kontrak inti. Kontrak inti yang terkait dengan IUJP yang ESDM keluarkan izinnya. Tahapannya IUJP ini adalah tahapan penambangan, mulai dari studinya sampai dia jadi produk jadi. Tahapannya, Pak, satu rangkaian. Nah, yang di luar itu yang non inti. Next. Ini yang non inti, Pak. Itu ya. Jadi ada yang izinnya itu dikeluarkan sama instansi. Misalnya yang berkaitan dengan meals itu instansi dinas tenaga kerja yang surat layak hygiene dan seterusnya. Lanjut. Ini, Pak. Nah, karena kan kita ini sudah dilakukan pembinaan dan pengawasan tahun ini 2024, 10 perusahaan yang dicek, 8 yang finding, Pak, terkait dengan izin, dan dicatat di buku tambang untuk diselesaikan paling lambat 31 Desember 2024 ini. Jadi Bapak dan Ibu yang ada di sini kami akan panggil satu persatu. Aneka Jasa tadi pagi, Pancaran Darat pencarian samudra sebelumnya, Leighton sebelumnya, dan seterusnya. Kami akan panggil, Pak, untuk ngecek apa yang dicek. Bapak nanti gini, Bapak nanti akan isi link dan sebutkan apa aktivitasnya. Aktivitas saya, Pak, melakukan ini A, melakukan ini B, melakukan ini C, D, E, F. Kemudian nanti, Pak, buka izinnya. Pastikan yang Bapak sebutkan A, B, C, D, E, F tadi ini ada di izinnya. Dengan begitu sebenarnya teman-teman sudah tahu ini saya tidak comply izinnya. Sesimpel itu sebenarnya caranya kita ngecek, Pak. Buka aktivitasnya apa, A, B, C, D, E, F, G, lihat izinnya, tidak comply, urus. Lanjut. Nah, ini topik kedua, Pak, terkait dengan pembayaran gaji terlambat. Ini masih ada kita dapati perusahaan-perusahaan yang gajinya terlambat, Pak. Ada implikasinya atau konsekuensinya ke Bapak sebenarnya kalau gaji ini terlambat. Dari sisi Vale sendiri, Pak, pasti CPR-nya akan jatuh. Di bawah 60 akan kena sanksi. Karena yang disebut memenuhi requirement kontrak itu 60%. Kalau di bawah itu tidak memenuhi dan akan diberikan sanksi gitu ya. Kemudian kontrak kemungkinan tidak lanjut, Pak, gitu ya. Kalau dari sisi negara atau pemerintah, Pak,
itu Bapak sebenarnya melanggar aturan ya. Kalau aturan ini sebenarnya Bapak itu ada denda 5% dan seterusnya, tergantung berapa lama Bapak akan membayar karyawannya. Tapi denda ini Pak, sekali lagi, denda ini tidak menggugurkan kewajiban Bapak dan Ibu untuk membayar karyawan yang tidak gajian. Tapi denda ini adalah ya kata terlambatan Bapak maka didenda. Seandainya denda ini bisa dieksekusi Pak PT Vale Pak, kami eksekusi. Sayangnya adalah itu tidak bisa, dan itu hanya bisa dieksekusi oleh Disnaker atas pengaduan dari pekerja. Gitu ya Pak. Jadi ini ada hari-harinya Pak. Semakin hari semakin bertambah persentasi dendanya. Lanjut. Ini yang terakhir mungkin, atau yang kedua dari terakhir. Ini tahapan pengunduran diri dari perusahaan Pak. Silahkan buat mekanismenya, tapi saya hanya highlight satu poin Pak, yang itu 1 month notice atau pemberitahuan 1 bulan sebelum pengunduran. Kenapa mesti ada itu Pak? Gitu ya. Karena ini teman-teman di mining itu mobilisasi untuk pindah ke perusahaan sangat tinggi Pak. Sudah pindah, alatnya tidak jalan. Padahal sebenarnya dari sisi aturan diatur 1 month notice itu. Perlunya untuk masa transisi Pak. Teman-teman di user itu masih butuh waktu untuk merekrut orang, melapor di Snaker, Beijing, dan seterusnya. Jadi 1 month notice ini untuk yang sekundi sudah pasti tidak Pak. Tidak ada lagi sekundi yang bisa langsung pindah hari itu, tidak bisa. 1 bulan setelah dia diterima, maka 1 bulan itu mengajukan surat pengunduran diri dan berlaku 1 bulan berikutnya. Kemarin di tempat saya ada yang mengundurkan diri, masuk ke PT Vale Indonesia, 1 bulan berikutnya baru dia bisa masuk di tempatnya ya Pak. Jadi mohon juga untuk teman-teman pahami ini ya, karena ini terkait dengan produksi kita juga di lapangan. Lanjut. Ini yang kira-kira CPR yang saya mau sampaikan Pak. Ini performa CPR kita tahun 2024 itu sempat jatuh di awal gitu ya, karena kita ada melakukan perubahan metode penilaian, kemudian naik dan rebound dia sampai Juni. Ini adalah pencapaian tertinggi kita untuk saat ini gitu ya, pencapaian kita terbaik untuk tahun ini. Tetapi sebenarnya yang saya highlight adalah masih ada kontrak kita yang tidak dibuatkan CPR. Ada gapnya itu Pak. Kalau ada gunung-gunungnya itu, gunung antara gunung 1 dan gunung 2 itu berarti itu ada gap yang tidak melakukan CPR. Dan ini yang kita mau sebenarnya kill. Apa konsekuensinya Bapak kalau tidak bikin ya? Untuk yang kontraktor lokal itu tidak ada 3+2-nya Pak, atau LBI gitu ya. Jadi tidak akan ada dapat 3+2 kalau CPR-nya ini tidak comply Pak. Jadi tolong dipahami nanti kenapa saya tidak dapat +2-nya Pak. Ini mungkin salah satunya ini, di samping dengan penilaian-penilaian lain. Mungkin itu Bapak yang saya sampaikan dari kontrak manajemen. Sekali lagi kalau misalnya ada pertanyaan silakan, tapi kalau misalnya mau lewat chat atau dan seterusnya dipersilahkan juga. Ini Bu Nia mau bertanya, silakan Bu. Oke, makasih Pak. Pak Syukur mau tanya, ini kan kalau kita ada pelanggaran ya safety tadi, ada punishment pemotongan. Nah, kalau seumpamanya terjadi insiden di bulan Juli, kenapa tidak langsung dipotong di situ Pak? Kenapa harus ditunggu sampai setahun? Kan jadi banyak. Merasa kita karyawan tidak dapat apa-apa, kasihan. Jadi tolong dijawab Pak. Kalau bisa, kalau insiden hari itu dipotong posnya, bagaimana Pak? Ya. Ini sebenarnya penjelasannya ada di kontrak Bu. Ya. Jadi saya agak susah menjelaskan kalau Jadi gini, yang di kontrak di bab 8 itu mengatur terkait dengan pelanggaran 3 ke up. Step 3 ke atas gitu ya. Jadi pelanggarannya ke step 3 ke atas, dan di situ klausanya jelas. Kalau terjadi pelanggaran tahun ini, maka akan terakumulasi. Jadi kalau beberapa terkejadian maka terakumulasi dan akan dipotong di akhir tahun. Tetapi ada klausa lanjutan sebenarnya di bab 4, khusus untuk step 1, step 2 itu dilakukan pemotongan langsung di situ Bu. 1 bulan jika kalau step 1, step 2.
tapi terjadi di bulan itu kalau diatur, karena ini kan aturan baru, jadi kemungkinan semua kontrak belum diatur. Mungkin itu penjelasannya. Oh, silakan. Ini pertanyaan terakhir ya, karena kita terbatas waktu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi diperagakan tentang Pak Syukur tadi, yaitu tentang keterlambatan gaji, itu mungkin ada berapa hal ya. Mungkin juga ada faktor juga dari Vale, keterlambatan pembayaran dari pihak kita user, susah sekali tanda tangannya, jual mahal istilahnya. Dulu pernah kita meetingkan ini bersama asosiasi kalau tidak salah, tapi sekarang agak bagus karena mungkin pihak CMT juga tegur usernya. Jadi tolong di kontrak berikutnya kita sama-sama ya toh, sama-sama senang, sama-sama menderita ketika PT Vale juga terlambat membayar invoice, kontraktor sudah sesuai dengan kontraknya, apa juga sanksinya. Karena kita namanya profesional dalam bekerja itu harus sama-sama senang, sama-sama susah. Itu. Ini pertanyaan pamungkas sebenarnya. Oke Pak, jadi gini Pak Marwan ya, ini kan sebenarnya terkait dengan teknik penagihan teman-teman sebenarnya. Ini terus terang kami coba cek ya. Ini penagihan Pak, kadang-kadang vendor itu dia tumpuk memang di akhir-akhir. Dia tagih satu kali. Biasa kalau kita lihat spending bulanan ya Pak, kadang ada bulan-bulan tertentu tidak ada penagihan, tapi tiba-tiba di bulan berikutnya dia langsung spike tinggi gitu. Artinya sepertinya ini apalagi namanya teknik penagihan saya teman-teman. Saya sarankan gini Pak ya, biar konkret. Kalau sudah servis 1 minggu, silakan langsung ke kontrak manajernya, ini yang saya kerjakan 1 minggu tanda tangan. Begitu minggu-minggu seterusnya. Jadi untuk yang terakhir Pak, tinggal divalidasi 1 minggu terakhir. Yang minggu sebelumnya kan sudah selesai tanda tangannya, jadi lebih cepat gitu Pak. Jadi kalau tadi itu tidak diatur Pak, kalau ada sanksinya ke Vale gitu, tapi secepat mungkin itu dibayar Pak, karena kan ada kita TOP ya, term of payment gitu ya, ada waktu untuk bayar. Jadi teman-teman atur supaya invoice itu bisa segera masuk Pak. Sedapat mungkin kan janjikan ke kontrak manajernya, saya menagih ini Pak tanggal sekian, itu sudah pasti dibayar lebih cepat Pak. Kalau tidak masuk-masuk apa yang dia mau proses gitu. Mungkin itu Pak. Kalau nanti misalnya ada case-case tertentu, silakan di chat ke kami, nanti kami bantu lewat kontrak manajemen. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim OHA, Dr. Christine atau Dr. Darius ya? Dr. Christine. Baik, selamat sore Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Apa kabar semuanya? Mungkin yel-yel dulu. Kalau saya bilang selamat sore, jawabannya sehat adalah saya. Oke, selamat sore Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Terima kasih. Baik, kita mulai. Ya, kalau bicara tentang kesehatan, agak membosankan, saya harap tidak ya Bapak Ibu. Kalau dilihat ini adalah data MCU kita, MCU kontraktor di bulan Juni. Kita plankan sekitar 671, yang datang MCU sekitar 1513. Ini bisa saja disebabkan karena adanya pekerjaan tambahan seperti satu. Pada saat ini MCU yang paling banyak dilakukan di saat ini yang sudah melakukan MCU, yaitu yang periodik MCU sekitar 3.119 orang, dan yang pre-employee ada 1.033 orang, dan yang rekomendasi fit to work, yang benar-benar fit to work
year to date-nya 4.355 fit dengan catatan lumayan banyak 2.181. Seterusnya, Bon. Dan masalah catatannya adalah hipertensi. Hipertensi itu tekanan darahnya di atas nilai normal. Dan masalah kedua, gula darahnya yang berlebih. Ya, jadi ini mohon perhatiannya Bapak-bapak dan Ibu sekalian, bila ada rekan-rekan yang mempunyai masalah dengan tekanan darah dan gula darah yang berlebih, datang untuk kontrol teratur agar mereka dapat sehat untuk bekerja. Lanjut, Bang. Ya, ini kalau dilihat chronic disease, ya tadi hipertensi, kolesterol, diabetes itu masuk dalam data chronic disease, pasien chronic disease kami. Untuk bulan ini meningkat yang datang kontrolnya, yang tahun lalu sekitar 60-an persen, sekarang ada 80-an persen. Jadi agak meningkat. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu sekalian untuk kerjasamanya, mengarahkan rekan-rekannya untuk datang kontrol teratur. Selanjutnya, ini nama-nama kontraktor yang melakukan peer educator. Salah satu program kami adalah peer educator, supaya kami minta untuk yang masih 0 nilainya lebih lagi bergiat untuk melakukan peer educator, melakukan share tentang health. Nanti kami bagi Pak ini, atau bisa langsung diminta ada berapa persen. Nanti ada yang paling banyak melakukan, ada yang tidak. Mulai bulan depan akan kami buat persentasenya, mana perusahaan yang paling banyak, mana yang tidak ada melakukan peer educator. Selanjutnya, Bon. Ya, ini kalau dilihat HSU masih tetap yang nomor 1 melakukan peer educator, health share ke karyawan-karyawannya. Terima kasih HSU. Untuk yang lainnya, semoga terpacu untuk melakukan health share di tempatnya masing-masing. Berikutnya, ya, hari ini kita mau sharing tentang masalah HIV/AIDS, penanganan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja. Kenapa kami akan melakukan sharing tentang HIV/AIDS? Yang pertama, data untuk kontraktor pada saat kami melakukan MCU dan memeriksakan tentang HIV/AIDS itu meningkat. Jadi untuk bulan ini kami menemukan 2 orang dengan HIV/AIDS positif. Jadi untuk apa sebenarnya kita tahu tentang HIV/AIDS? Supaya kita dapat melindungi diri kita dan melindungi keluarga kita. Kalaupun kita sudah kena HIV/AIDS, kita bisa melindungi keluarga kita supaya tidak terpapar dengan HIV/AIDS. Ya, HIV/AIDS itu apa? HIV/AIDS itu virus, Bapak-bapak. Kepanjangannya adalah Human Immunodeficiency Virus. Virus itu sekali masuk ke dalam tubuh kita tidak bisa keluar lagi dan akan menetap untuk selamanya. Virus itu akan menyerang sistem kekebalan tubuh kita, sistem kekebalan tubuh manusia, bukan tubuh binatang, tidak, bukan tubuh nyamuk, tidak, anjing tidak, hanya kekebalan tubuh manusia yang diserangnya. Ya, jadi kalau kekebalan tubuh kita diserang, dia akan mengganggu fungsi kekebalan tubuh manusia, menyebabkan kekebalan tubuh kita menurun, kita gampang terkena masalah penyakit. Yang misalnya kalau kita penyakit batuk untuk orang biasa, itu 1-2 hari sembuh, tapi orang dengan HIV/AIDS bisa berbulan-bulan atau bertahun-tahun dengan gejala yang sakit sangat berat. Lanjut, Bon. Ya, media penularannya tuh ada 4. Yang pertama dari darah, dari cairan sperma, dari cairan vagina, dan dari ASI. Ya, dari 4 media ini kegiatan-kegiatannya apa? Misalnya kalau dari darah, penggunaan jarum suntik yang tidak steril, penggunaan tato, jarum tato yang tidak steril, atau mendapatkan transfusi darah dari orang yang terinfeksi HIV. Itu bisa yang dari darah. Cairan sperma misalnya berhubungan seks berganti-ganti pasangan tanpa menggunakan
alat pengaman atau kondom. Cairan vagina bisa dari misalnya ibunya terkena HIV, terkena infeksi virus HIV, dia mengandung dan melahirkan anak, bisa kemungkinan besarnya bisa terkena, tapi persentasenya sedikit. Demikian juga dengan ASI. Jadi kalau ibunya yang HIV, dia menyusui anaknya, bisa terkena HIV dengan persentase yang kecil. Selanjutnya, nah, HIV itu tidak menular Bapak-bapak dan Ibu sekalian dari air mata, dari air liur, dari urin atau air kencing, dari muntahan, dari keringat, ataupun dari gigitan nyamuk. Kan ada, waktu itu pernah ada kabar katanya orang HIV menusuk-nusuk giginya, baru tusuk giginya dikembali dipakai lagi dengan orang, akhirnya orang itu tertular. Itu tidak mungkin, karena virus HIV itu tidak bertahan lama di luar tubuh manusia. Dia hanya bertahan di dalam tubuh manusia yang hidup. Bila orangnya sudah meninggal, virus itu pun tidak akan bertahan. Begitu dia keluar, dalam beberapa jam virus HIV itu mati. Kecuali kalau ada orang yang dengan masalah kecelakaan, ada darahnya keluar, orang yang dengan terinfeksi virus HIV, kita yang tangan kita ada luka, kita menolong, terkena dengan darah orang yang dengan virus HIV, itu bisa saja tertular. Tapi paling banyak adalah hubungan seksual atau penggunaan jarum suntik. Rata-rata yang ada di karyawan-karyawan sekalian terinfeksi karena penggunaan jarum suntik dan hubungan seksual. Itu yang paling banyak. Ya, lanjut. Ya, ini kalau dia sudah jadi AIDS, HIV itu kan virusnya tidak bisa keluar dari tubuh, tapi dia tidak punya gejala. Tidak ada orang yang dengan HIV ada tertulis HIV. Atau adakah gejala orang HIV? Tidak, dia sehat seperti kita, tidak ada gejalanya. Dia dapat beraktivitas fisik dengan baik, tidak ada masalah dengan kesehatannya. Tetapi begitu dia terkena, misalnya saja yang paling ringan adalah gatal. Kalau orang biasa, gatal-gatalnya cepat sembuh. Tapi kalau orang dengan HIV/AIDS, dia akan jadi gatal-gatal yang sangat berat. Jangan juga nanti ada salah satu kita gatal-gatal langsung dibilang HIV. Itu tidak bisa dipastikan, kecuali sudah memeriksakan diri untuk HIV. Jadi, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, boleh kalau mau, kalau merasa saya pernah nih ditransfusi darah, saya pernah cukur-cukur di tempat yang tidak aman, atau yang paling ekstrim, saya pernah nih main-main di tempat kopi pangku misalnya. Ya, itu berarti dia beresiko tinggi. Kalau beresiko tinggi, silahkan datang ke kami. Kami punya programnya dan kami akan melakukan screening dengan rahasia. Jadi kerahasiaannya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian kami jamin. Jadi silakan datang untuk memeriksakan kalau ada yang ingin memeriksakan supaya terhindar dari masalah HIV/AIDS. Lanjut Bron, habis ya. Oh, cara pencegahannya. Cara pencegahannya yaitu yang pertama ya satu, terapkan perilaku aman dan tidak beresiko. Misalnya kita berhubungan atau setia dengan pasangan kita. Satu saja sampai maut memisahkan. Tidak berganti-ganti pasangan. Jadi atau menggunakan kondom saat berhubungan bila kita tidak tahu pasangan kita. Yang kedua, hindari nafsah. Karena kalau nafsah, kita pada saat kita memakai nafsah itu kita tidak sadar, bisa saja kita bisa berhubungan seks ataupun nafsah yang menggunakan jarum suntik yang kita gunakan itu bekas teman kita yang ternyata terinfeksi HIV. Yang ketiga adalah bila kita sudah kena HIV atau kita curiga HIV, lakukan konseling.
Jadi konseling itu bisa untuk yang mau tahu ataupun yang sudah tahu ingin punya pasangan. Kami punya pasien, pasien ya dengan HIV, tetapi istri dan anaknya tidak HIV. Jadi bisa. Jadi orang dengan HIV kalau mau menikah dan pasangannya tidak terkena HIV itu bisa. Yang penting bisa kita lakukan monitor setiap saat. Yang kedua, edukasi ya. Mungkin kita harus tahu dan memberikan edukasi kepada teman-teman sehingga dia tidak sampai terkena penyakit yang lebih parah, baru dapat dilakukan penanganan untuk pengobatan HIV-nya. Yang ketiga, cegah penularan ke ibu yang hamil dan minum obat teratur. Bila ada karyawan dengan HIV, jangan takut. Umur punya Tuhan, kita hanya berusaha untuk tetap sehat, minum obat teratur, karena kita hanya berusaha, Tuhan yang menentukan. Selanjutnya habis. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan Bapak-Bapak? Kalau ada silakan. Kalau tidak ada, terima kasih untuk perhatiannya. Selamat sore. Oh iya, satu lagi Bapak-Bapak sekalian, kami punya program edukasi. Bila Bapak-Bapak dari kontraktor memerlukan edukasi tentang masalah kesehatan, silakan hubungi kami Bapak-Bapak. Kami akan datang ke tempat Bapak-Bapak sekalian untuk memberikan edukasi tentang kesehatan. Selain peer edukatornya yang datang ke kami juga bisa datang langsung ke sana. Terima kasih. Selamat sore. Saya tambahkan sedikit ya, tadi dari Dr. Christine. Mungkin ini baru ya bagi kita sekalian. Jadi di health itu ada namanya KAPTK ya, kejadian akibat penyakit tenaga kerja. Jadi kalau di safety di bagian Pak Febrin itu ada N1 atau fatality atau life change. Kalau di health itu ada namanya KAPTK ya, kejadian akibat penyakit tenaga kerja. Maksudnya begini, kalau misalnya ada yang sakit di tempat kerja, kemudian dia meninggal, maka itu dihitung sebagai fatality untuk di bidang health. Nah, kenapa saya kemukakan ini Bapak Ibu? Supaya tadi connect dengan yang Dr. Christine katakan, kenapa kita harus kontrol rutin, kenapa karyawan kita harus pantau, itu maksudnya ya, supaya kita menghindari terjadinya KAPTK. Itu menjadi KPI kita, menjadi target kita juga di bidang health, bahwa itu tidak boleh terjadi ya. Jadi sekarang health dengan safety itu setara ya. Safety mencegah supaya jangan ada N1, N2, N3 di health, itu jangan sampai terjadi KAPTK. Terus poin kedua yang saya mau tekankan Bapak Ibu sekalian, dari hasil penilaian dan pengawasan terpadu dari SDM yang lalu, kita disarankan untuk mengikut sertakan sick leave dari kontraktor dalam perhitungan absence severity rate atau ASR ya. Sehingga beberapa bulan yang lalu kita sudah sebar form sick leave yang di-input. Tolong rekan-rekan memasukkan itu ya, begitu ada karyawannya yang sakit. Dan sakitnya itu maksudnya begini, sakitnya itu benar-benar sakit yang ada keterangan dokter, bukan karena misalnya melapor ke atasannya bahwa saya sakit lalu dimasukkan di input di situ. Enggak ya, maksudnya sakit yang benar-benar resmi dan dinyatakan sakit dengan diagnosa oleh dokter. Minta tolong di input ke form itu di bulan-bulan berjalan, misalnya bulan Juli, tolong di input yang bulan Juli, Agustus, September, karena itu kita pakai untuk perhitungan absence severity rate, dan itu menjadi KPI kita juga di health, bukan hanya PTVI tetapi juga kontraktor. Jadi 2 poin itu ya, kontrol teratur untuk cegah KAPTK, dan tolong input sick leave-nya di form yang kita sudah bagikan secara teratur. Terima kasih. Berikutnya dari tim RCA. Atau mau sholat dulu, silakan.
Iya, sholat dulu.